mendoakan semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman mampu menjadikan sisa hidupnya untuk kembali kepada fitrah bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki sisa hidupnya sehingga mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Setidaknya itu tadi pesan yang dibacakan oleh imam kita di dua kesempatan rakaat di salat subuh, di akhir surah Al-Anfal dan di awal surah Al-Bara'ah. Jadi ada 3 hal pokok yang harus digarisbawahi dari 2 surah yang tadi dibacakan kepada kita. Yang pertama, sesama umat Islam itu harus saling menguatkan, tidak boleh terpecah belah, tidak boleh saling menjatuhkan, harus saling memperkuat diri, saling memperhatikan, apalagi di lingkup keluarga yang sama, yang lahir dari rahim yang sama, wa ulul arhami, kan? Dan semua yang bersumber dari rahim yang sama. Bagi umat Islam itu rahim itu ada 2, rahim biologis yang dilahirkan dari satu ibu yang sama. Jadi jangan-jangan ngaji saat ini tapi masih ada persoalan dengan kakak, adik, saudara yang belum tuntas, maka pulang dari sini selesaikan dengan sampai dengan teman yang jauh dekat, dengan saudara yang dekat jauh. Kemudian yang kedua, ada rahim ideologis, yaitu rahim diniyah, rahim Islam. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-3 Al-Imran ayat 103. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itu kalian bersaudara. Ikhwan itu dari ukhuwah. Kalau hubungan dengan laki-lakinya itu ukhuwahnya jadi akhi, perempuannya jadi ukhti. Hubungannya disebut ukhuwah, seperti saudara satu kandungan. Nah, itu pun ayatnya dibuka dengan persatuan, jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jangan sampai hubungan sesama muslim itu terpecah. Dengan non muslim punya hubungan baik, bagus. Jaga persaudaraan dalam konteks kebangsaan, kemasyarakatan. Tapi jangan sampai dengan yang muslimnya justru bermasalah. Nah, maka itu pesan kuat yang barangkali relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kekinian. Pulang dari sini, cek hubungan dengan tetangga, cek hubungan dengan kawan-kawan di kantor, yang mahasiswa di kampus dengan dosen. Kalau satu ayat ini saja kita praktekkan dan berhijrah dengan benar seperti awal ayatnya tadi di penutup surah Al-Anfal itu, maka insya Allah akan tercipta satu kekuatan sinergi yang mengantarkan pada kemakmuran. Kemudian pesan yang kedua, dan saking kuatnya pesan ini, bahkan sifatnya tegas, saking tegasnya basmalah tidak dibaca di sini. Makanya imam tadi bacanya ta'awudz, kan? Karena ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibacakan bismillah di awalnya. Jumlah bismillahirrahmanirrahimnya tetap 114. Jadi di Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap pembuka surahnya ada bismillahirrahmanirrahim kecuali surah ke-9, surah Al-Bara'ah, atau juga dikenal dengan surah At-Taubah. Nanti yang tidak ada di At-Taubah ini dihitung oleh para ulama adanya di An-Naml, surah ke-27 di ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di sini diawali tanpa basmalah? Karena ini izin dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam untuk membela izzah dengan tegas tatkala ada tindakan-tindakan destruktif yang sifatnya bisa menganiaya dan menghancurkan. Ini sudah hukum standar. Ya, hukum negara saja bila ada yang membahayakan maka mesti ditangkal. Ya, ada perampokan, ada pembunuhan, upaya-upaya itu di awal mesti ditertibkan.
maka ada pembelaan, muncullah kemudian hukum-hukum untuk membela. Jadi hukum itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tapi membela hak-hak dasar sehingga kelangsungan hidup itu berlangsung dengan maslahat. Demikian agama diturunkan itu untuk membela hak-hak dasar dan memberikan bimbingan bagaimana berkehidupan dengan maslahat. Karena itu di Islam itu diaturnya sangat detail sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana ada agama mengatur cara memandang, cara melihat saja sudah diatur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, kalau sudah beriman masuk Islam, pandangannya diatur, tidak semua harus dipandang. Yang baik lihat, yang tak baik menurut imannya palingkan. Karena itu kita punya standar iman. Nanti dikonfirmasi itu getaran iman itu beda dengan getaran biasa lain. Diceknya pas suara adzan tuh, Allahu Akbar, ada konfirmasi itu. Ada getaran. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 ayat kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu di antara ciri dia pemilik iman kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Karena itu disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek imannya masih ada gak? Allahu Akbar, cepat, sudah adzan, siap-siap. Nah itu getaran itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Jadi kalau belum punya iman nggak bisa itu. Sama dengar Quran juga begitu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Makanya kalau dengar Quran kan beda kan getarannya. Nah itulah iman. Nanti semakin kuat diasah lewat amal saleh. Salatnya makin rajin, berinfak, sering interaksi dengan Al-Quran, nanti semakin kuat imannya. Nah keimanan itu kalau belum didapatkan, baru didapatkan disebut amanu namanya. Amana jamaknya amanu. Kalau dilatih untuk terus meningkat disebut yu'minu, jamaknya yu'minun. Nanti orang-orang yang ingin meningkatkan iman itu latihannya lewat amal soleh. Al-Baqarah ayat 3-4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2. Walladzina yu'minuna bima zila ilaik Al-Quran wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau sudah semakin kuat getarannya, nah itulah yang akan memberikan sinyal-sinyal ke dalam anggota tubuh kita untuk bersikap. Itu nanti yang akan membimbing mata bagaimana harus melihat. Nanti beda pemilik iman dengan yang belum beriman, iman yang kuat dengan yang lemah, itu pancaran imannya lain. Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Ya, ada standar nanti begitu melihat, oh ini nggak perlu dilihat, palingkan. Mendengar juga begitu. Bertutur juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hei orang-orang beriman, gunakan lisanmu untuk bertutur yang baik. Jadi nanti imannya itu memberikan cahaya kepada lisan. Mau bicara tuh diukur dulu. Kalau nggak bermanfaat nggak keluar, imannya mencegah itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, siapa yang punya iman, imannya akan membimbing lisannya bertutur yang baik. Kalau tak mampu yang keluar baik, dia diam. Karena nggak ada kosakata. Pulsa keburukannya nggak bisa keluar karena nggak ada, kosong sampai ke ujung kaki. Nah dalam konteks itu, bagi orang-orang yang beriman itu tegas terhadap segala hal yang terlihat, diduga atau terbukti bisa melahirkan tindakan-tindakan destruktif yang merusak, menganiaya, terlebih kepada nilai-nilai keagamaannya. Dan itu harus kompak. Dan risalah ini diumumkannya saat Yaumul Hajjil Akbar disebutkan dalam sholat tadi. Haji Akbar itu kan kumpul semua. Jadi bukan hanya kompak kepada amar ma'ruf, nahi mungkar pun harus kompak. Makanya ketika Al-Mu'tasim Billah mendengar di sudut desa kampung lain seorang perempuan sedang dianiaya dan berteriak, "Wah Mu'tasimah!" Ya, Mu'tasim jadi pemimpin waktu itu. Saya teraniaya, itu beliau gerakkan semua pasukannya itu untuk menolong perempuan itu, saking kompaknya gitu. Ya. Ini yang kemudian kita butuhkan saat ini. Kompak kepada kebaikan, membangun lingkungan masyarakat bangsa dalam kemakmuran. Saat yang bersamaan, kalau ada perbuatan-perbuatan negatif, kompak ditinggalkan. Ya, jangan justru terpecah belah, saling bikin hoax, sini bikin, sini bikin, sini pecah, sini pecah. Ya. Sini mencela, sini dibalas mencela. Nah, itu bukan tipikal Qurani seperti itu. Itu yang dipesankan dalam ayat yang dibacakan tadi.
Dan yang terakhir, kita juga diminta oleh Al-Quran berdakwah dengan elegan, dengan akhlak pada orang-orang yang belum beriman, yang memang tidak melukai, yang memang tidak menyakiti. Boleh jadi Anda punya tetangga non-muslim, boleh jadi di kantor punya teman non-muslim, ya, maka dibantu mereka mendapatkan hidayah. Kan di ujung ayatnya itu diharapkan mereka itu kemudian bertobat, kemudian beriman, dan bisa menegakkan sholat seperti yang kita lakukan. Maka dakwahi dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak itu lebih berimplikasi cepat dibandingkan dengan kata-kata. Kalau punya rezeki bagi, punya makanan bagi, sakit tengok, ya, bukan cuma olahraga bersama. Berikan perhatian yang baik sehingga dengan itu sampailah hidayah kepada mereka, dan itu tugas kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang didapatkan dalam salat yang tadi kita tunaikan. Semoga ini meresap ke dalam jiwa kita untuk insyaallah kita amalkan sepulang dari masjid ini. Baik, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Masih di halaman ke-16 yang kitabnya sudah dibagi, bisa kemudian disambungkan kembali. Kemarin kita baru satu hadis yang dibahas, dan ini belum semuanya kita selesaikan. Kita tuntaskan dulu pada paragraf yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, menyampaikan muallif pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, semoga Allah merahmati beliau. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan para penuntut ilmu dan para pengamal ilmu, karena babnya itu, subtopiknya kemuliaan para ulama. Saya pernah sampaikan di pembahasan ini bahwa menuntut ilmu itu tinggi nilainya di hadapan Allah, dan mengamalkan ilmu istimewa timbangannya di hadapan Allah. Jadi menuntut ilmu saja sudah tinggi, apalagi mengamalkan ilmunya, itu istimewa. Kalau benar dilakukan menuntut ilmu itu sesuai tuntunan Al-Quran, maka status ketika orang itu menuntut ilmu itu setara dengan mujahid fi sabilillah. Hati-hati nih ya. Ini Al-Quran yang diturunkan langsung ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan di antara sekian ayatnya nanti ada yang menegaskan itu. Tepatnya di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Ya, Quran surah 9 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidaklah semua orang beriman itu mesti berjuang ke medan perang, ke dalam panggilan militer jika itu memang diperlukan, dan ada keputusan qadhi. Jadi untuk masuk ke dalam wilayah militer itu mesti ada keputusan mahkamahnya dulu. Nggak sembarangan itu. Hukum jihad itu ketat sekali. Nah, kata Allah, ada amalan lain yang saat yang bersamaan ketika dikerjakan bisa setara nilainya itu. Setara nilainya. Ayat ini turun merespon semangatnya orang-orang beriman itu untuk berjuang. Jadi kalau sudah ada panggilan untuk berjihad itu, ya, karena dulu tuh masih kencang sekali, ya, pertahanan dalam konteks militer, karena banyak serangan-serangan masuk ya ke Madinah dan sebagainya. Maka ketika ada panggilan untuk berjuang itu, nadal munadi lil jihad fi sabilillah, itu semua bisa keluar, nggak pikir apa-apa lagi. Karena bab wabil akhirati hum yuqinunnya benar-benar yuqinun. Ya. Jadi ada yu'minun, ada yuqinun. Itu bab akhiratnya itu sudah yuqinun. Ya, jadi para sahabat itu sudah merasakan betul memang sejati kehidupan akhirat itu benar-benar yang abadi itu. Beda ya antara di lisan dengan di qalbu itu beda. Di lisan jadi iradah, di akal jadi azam, di qalbu jadi niat. Makanya niat mahalluha fil qalbi. Ya, iradah itu keinginan. Semua ingin. Anda pengen haji, pengen, semua pengen haji. Tapi apakah semua yang ingin itu bertekad? Belum tentu. Kalau sudah naik jadi tekad, itu azam namanya. Tahun depan saya akan berhaji insyaallah. Tekad.
Tekad berubah menjadi niat ketika ada usaha awal, nabung dari sekarang, disiapkan cutinya sesuai dengan itu niat namanya. Ya, nah para sahabat itu sudah menjadikan orientasi akhirat itu bukan cuma di lisan. Ya, kalau cuma di lisan, saya, Anda, kita semua memahami bahwa di dunia itu sementara. Kita yakin kan akhirat yang abadi? Nah, keyakinan itu sampai ke hati nggak? Atau baru di lisan diucapkan? Atau baru sampai diolah di pikiran? Cuma jadi timbangan aja. Ya, akhirat abadi, dunia sementara, ya. Tapi kalau sudah nyampe ke akal, itu masih agak mendingan. Ada persiapan-persiapan awal, ya. Tapi kalau sudah sampai ke dalam hati, kan inti kehidupan itu di dalam hati kita. Roh itu kan di sini tempatnya, di kolbu. Di kolbu itu nanti ada bagian takwa, ada bagian fujur. Saat roh ditiupkan itu menjadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia, bernafas. Kenapa roh berubah menjadi nafas? Karena saat masuk dengan keluar itu beda. Kalau masuk belum bawa apa-apa, masih bersih, masih murni, masih baik. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Ruh sumbernya dari Allah. Masuk baik semua, membawa bagian dari takwa, ya, semua akumulasi kemuliaan. Tapi ketika menyatu dengan jasad boleh beraktivitas. Nah, beraktivitas itu mengumpulkan akhirnya jejak-jejak amal, ya, bergerakan ke tangan, tangan beraktivitas, ke lisan, lisan bicara, mengumpulkanlah amal di situ. Ya, ketika terkumpul amal berpengaruh kepada roh, dibawa pulang. Jadi yang pulang nanti kepada Allah itu dengan amal solehnya. Karena itu datangnya masuk ke tubuh dalam bentuk roh, namanya roh. Keluarnya juga roh, cuma namanya sudah beda. Namanya menjadi nafas. Nafas. Makanya yang pulang nanti, yang dicabut nyawanya itu nafas. Roh juga, cuma rohnya sudah bawa amal. Maka berubah namanya menjadi nafas. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak kullu rohin, kullu nafsin. Kenapa kullu nafsin? Karena saat dicabut amal sudah dibawa. Saat masuk belum ada amal. Ya. Quran surah ke-89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Kalau amalnya bagus, nafasnya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau bermasalah nanti saling mencela dirinya sampai dihisab di yaumil qiyamah. Kenapa saya dulu begitu? Nafasnya tuh. Ya. Quran surah 75 ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nanti sisi lainnya ada namanya jiwa fujur. Fujur ini yang mendorong kepada keburukan. Dia keluar lewat nafas, fujur keluar lewat nafas, maka sering disingkat dengan nafsu namanya. Keluarnya su. Jadi dari nafas ini kalau ada bisikan fujur keluarnya su. Maka sering disingkat menjadi nafsu. Ya. Itu ada di Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Gitu ya? Jadi yang harus diaktifkan itu jiwa takwanya. Semakin tinggi jiwa takwanya kemudian keluar, maka akan semakin maksimal kebaikan-kebaikannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita pakai Quran hadis ya. Jadi nggak bisa didebat tuh. Saya mau mendebat Quran, debat hadis. Tapi yang nafsirkannya ulama, ya. Jadi jalurnya lewat ulama yang fiqh. Nah, ini yang kita katakan bahwa menuntut ilmu itu perkaranya iman. Ya, perkaranya iman. Kalau sudah iman pakai niat. Makanya berangkat ke sininya itu diniatkan dulu. Kalau kita buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, beliau pernah menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nanti setelah itu Al-Arba'in 42 hadis. Setelah itu Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Kemudian Syarah Sahih Muslim dan seterusnya, ya. Syarahnya itu ada 9 jilid, ya, Imam Nawawi. Beliau menyampaikan
penuntut ilmu itu saat masuk majlis ilmu, apalagi ke masjid, sudah kelihatan beda. Dari masuk saja sudah i'tikaf niatnya. Jadi begitu melangkahkan kaki kanannya, mengatakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik, saat bersamaan di hatinya dia niatkan untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ya Allah saya niatkan juga untuk i'tikaf. Karena kenapa? Belum tentu ketika kita masuk masjid, sholat kan belum tentu langsung dimulai. Ya, atau pasca sholat kan enggak juga langsung salam langsung pergi kan? Kadang-kadang duduk sejenak gitu kan? Nah, ketika berniat i'tikaf itu, maka semua jenis duduknya itu bernilai pahala. Apalagi sekarang, ba'da sholat kan? Kemudian belajar, duduk dulu, nunggu syuruk dan sebagainya. Jadi duduknya aja udah berpahala. Duduknya. Nah, itu Imam Nawawi itu, rahimahullah ta'ala, ad-Dimashqi. Karena nanti ada 2 Nawawi di muka bumi ini, yang juga sangat luar biasa. Yang satu dari Damaskus, Syria, yang satu dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi baru menuntut ilmu, itu nilainya sudah fi sabilillah. Tapi caranya bagaimana? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dengan imannya. Jadi dia sudah berniat untuk menguatkan iman, menambah wawasan itu untuk menguatkan iman, bukan cuma pintar. Kalau cuma pintar, non muslim pun bisa, yang belum beriman pun bisa. Banyak orientalis ya yang paham hadis, ada yang hafal Quran juga, ada yang spesialisasi bidang sejarah. Ada orientalis dari Belanda namanya Wensing. Saat saya di pesantren itu saya mengaji di ilmu hadis. Salah satu untuk bisa mengetahui takhrij. Takhrij itu proses menemukan mana hadis yang kuat, yang lemah, yang sahih, yang dhaif. Itu saya sudah belajar tuh dari sejak SMP. Itu ada kitab besar sekali. Ini besarnya bisa seukuran segini lebih nih. Besar. Dan jilidnya banyak itu. Banyak jilidnya. Itu yang ngarang orientalis asal Belanda namanya Wensing. Dapat penerjemah dari Mesir. Itu mengarang indeks hadis, pencarian hadis. Sebelum sekarang ada Maktabah Syamilah, ada Google. Itu dulu masih manual. Jadi kalau kita cari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ada di kitab mana itu? Nomor hadis berapa? Manual carinya begini. Itu orientalis yang ngarang. Ya. Saya dialog waktu di Tripoli. Waktu diangkat jadi Amin Khattabah, kita ikut dialog gitu. Di antara yang hadir itu nanti dulu itu ada Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu, yang apa namanya sekarang anaknya Pangeran Inggris ya, yang bapaknya Charles jadi raja itu. Nah itu uskup kontriburi itu Rowan Williams dengan timnya ada tuh, ya kumpul. Itu di antara mereka tuh ada yang hafal Quran, ada yang hafal Quran. Jadi kalau perkara untuk menghafal, perkara untuk mencari pengetahuan, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Tapi Anda datang ke sini belajar, kemudian mendapatkan pengetahuan, apa pengaruh ilmu itu untuk iman Anda? Jadi orang beriman itu cari ilmu untuk menguatkan imannya. Kalau dunia itu bonusnya saja. Karena pada akhirnya iman itu yang menjadikan kita bisa pulang dengan nyaman. Kuncinya di iman. Itu intinya. Karena itulah ketika Allah mengangkat derajat penuntut ilmu, yang didahulukan imannya. Quran surah ke-58 tuh, ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu setelah iman. Ah, jadi jangan sampai ada adik-adik juga mahasiswa nih yang belajar, ya, ke kampus belajar pintar. Kalau cuma pintar, yang belum beriman pun bisa. Ilmu yang telah Anda pelajari itu bertahun-tahun, berapa yang sudah meningkatkan iman Anda kepada Allah? Berapa yang sudah mengenalkan Anda dengan Allah? Berapa yang sudah menguatkan Anda untuk menunaikan sholat tepat waktu? Ya, kalau cuma pintar, yang lain juga banyak. Jadi pulang dari sini, apa yang kita dapatkan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Kalau belajarnya seperti itu, maka berubah nanti majlisnya menjadi fi sabilillah. Dan setara dengan mujahid. Dan sifatnya apa? Memahami. Coba dicatat. Kalau tidak bisa direkam. Kalau dulu kan ada yang jarang bawa catatan tuh karena mencatatnya dalam otaknya itu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu kalau datang itu jarang bawa catatan. Imam Syafi'i itu kalau ngaji ke gurunya nggak bawa buku, nggak bawa buku. Sampai kadang-kadang ada beberapa temannya itu mencibir.
Oh ini kayaknya udah pintar yang nggak bawa buku katanya kan. Tapi begitu dites, itu catatan otaknya lebih lengkap dibandingkan catatan buku temennya. Bisa diulang dari awal sampai akhirnya. Al-Imam Syafi'i itu. Ya, Imam Al-Bukhari juga demikian. Diuji oleh para ulama di Irak. Undangannya undangan datang ke sana. Begitu nyampe sana disidang, letter U begitu. Ya, beliau di tengah, 10 ulama Irak ahli hadis mengelilingi. Setiap satu orang ngasih 10 pertanyaan, 10 hadis diacak sanadnya dengan matanya. Ya, harusnya dari fulan urutan ke-11 dijadikan pertama, urutan ke-10 jadikan ke-9, diacak semua. Ya. Apakah benar ini hadis Nabi katanya? Saya pernah dengar ya ada hadis berkata begini, sanadnya diacak, matanya diacak. Apakah benar begini? Ditunggu dulu sama Syafi'i. Ada yang lainnya lagi katanya. Jadi satu orang 10, begitu selesai 10 kali 10 berapa? 100. Maka beliau urutkan kembali dari awal sampai akhir, sanad sampai matan. Tanpa ada a gitu. Awal sampai akhir. Ya, itulah kekuatan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari. Nah, itu nanti sanadnya tersambung bukan hanya pada diri beliau, termasuk pada orang tuanya dan pada ke kakek ke atasnya. Ya, sama-sama single parent itu. Imam Syafi'i kan single parent itu ibundanya. Jadi ibu, kalau ibu pun rajin tuh berdoa, ya rajin bermohon pada Allah, rajin ikut ta'lim, itu barakahnya nanti sampai ke anaknya itu. Boleh jadi ke cucunya. Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad, bapaknya Idris. Kan pernah saya sampaikan Syafi'i itu kan kakek ke atas itu. Barakahnya ke bawahnya. Bapak juga kalau sekarang Anda belajar, kemudian dengan wasilah itu bermohon pada Allah kebaikan, mungkin Anda belum hafal Quran, tapi mungkin yang hafal bisa cucunya, bisa anaknya. Imam Al-Bukhari itu namanya Muhammad juga, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, ya kan? Cuma memang tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Makanya lebih populer disebut dengan Al-Bukhari. Tapi barakahnya dari mana? Bapak ibunya. Ibunya salihah, bapaknya saleh. Nurun ke anaknya, anaknya yang mendapatkan keistimewaannya. Jadi jangan dikira apa yang kita dapatkan sekarang bermanfaatnya untuk kita saja, tidak. Nanti ada anak keturunan yang insya Allah lebih baik dibandingkan dengan orang tua ke atasnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu? Apa yang didapat sekarang, teruskan kepada keluarga yang tidak ikut serta. Makanya ayat yang mengatakan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, apa yang didapatkan bawa pulang. Kemudian share. Nah, itu yang disampaikan itu ya. Kalau sudah like, share and subscribe gitu ya. Kalau sudah jelas jangan dikomen lagi gitu. Like, share and subscribe. Jadi biarkan keluarga di rumah subscribe tuh satu-satu tuh. Ya, materi-materinya. Nah, kalau sudah semua soleh, semua baik, nanti kesolehan itu akan terus menguat. Dan di antara sekian keluarga ada orang-orang yang mungkin istimewa. Kalau ada yang wafat dalam proses menuntut ilmu seperti itu, maka wafatnya setara dengan syahid fi sabilillah. Ya. Kalau banyak kan syuhada fi sabilillah. Nanti orang-orang syahid ini kalau kemudian dia wafat kembali kepada Allah, ada yang statusnya pelajar penuntut ilmu, ada yang statusnya wafat dalam perjuangan di medan militer, ada yang statusnya alim, pengajar, ulama. Nah, ulama pun ada standarnya juga. Nanti kalau antum jadi, anak antum jadi, mengamalkan lagi. Nanti kan banyak itu. Ada mubaligh, ada da'i, ada alim, ya, ada faqih, ada mufti, ada qadhi. Kalau sudah masuk levelnya alim, jamaknya ulama, bukan cuma pintar ilmunya, tapi khasyah qalbunya. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir, surah 35, ayat ke-28 itu ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh standar ulama itu diantara satu maknanya ya, nanti maknanya banyak itu ya, diantara satu maknanya yang dikuatkan juga oleh para ulama, para pakar tafsir. Sungguh para ulama itu ciri dasarnya itu punya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut yang dalam kepada Allah, yang dengan ketakutan itu ia mampu meningkatkan takwa. Itu khasyah. Takut kalau fatwanya tidak disukai oleh Allah, bertentangan dengan hukum Allah. Jadi nggak ada ulama potong-potong ayat untuk kepentingan dunia. Nggak ada ulama stempel mengambil dari hadis untuk stempel-stempel materi dunia, nggak ada. Karena khasyah. Ada waraknya, ada tawadhu'nya. Ya, makanya diambil ke dalam kultur budaya kita dari sejak dulu.
kalau kita ngaji di pesantren itu, orang tua kita tuh udah menanamkan dari segi penampilan, Pak, Bu. Cuman memang kekinian itu jarang dijelaskan. Kami dulu cuman pakai aja itu. Lalu orang tua kami jelaskan, para guru-guru, kenapa kamu pakai kopiah? Kenapa bajunya disebut baju koko? Kenapa sarung? Kenapa pakai bakiak tuh? Dulu kan pakai bakiak kan? Kan? Bakiak kan di pesantren. Itu bukan sekedar aksesoris santri, bukan. Bukan, itu ada maknanya itu. Sarung itu, sarung, kenapa disebut sarung? Kan bahasa Arabnya izar. Kenapa diserapnya menjadi sarung? Dari kata syara'an, sarungan. Syara'an, santri itu memang harus diselimuti, ditutupi dengan syariat. Dia belajar tuh syariat tuh. Kalau sudah diselimuti syariat, maka bajunya baju takwa, baju koko. Ya, walibasu taqwa dzalika khair. Kalau sudah sarungan, pakai ini, tingkatkan sholat, interaksi dengan Quran yang banyak. Makanya baju koko itu kan identik dengan baju-baju kesolehan kan? Ya, baju ibadah kan? Ada orang ke diskotik pakai baju koko. Ada orang ke tempat judi pakai sarung. Tidak, karena syara'an. Tapi kalau sudah bagus syariatnya, sudah takwa, sudah bagus, pakai kopiah, khufyah, nunduk, tawadhu, jangan sombong. Ya. Makanya dulu kalau sudah pakai sarung, pakai peci, pakai apa tuh, ulama-ulama kita tuh, kiai-kiai dan sebagainya itu tawadhu. Ketemu kiai itu tawadhu betul itu. Ya, padahal masya Allah ilmunya, ya, kesopanannya luar biasa. Itu tawadhu. Nah kalau sudah seperti itu, semua pijakannya itu lillah, karena Allah yang kekal. Ya, al-baqa lillah, al-baqa lillah. Terus ada keyakinan dalam diri kita, dipakai itu syariat dengan yakin. Jangan gugur dengan tawaran-tawaran dunia dan sebagainya. Yakin karena Allah. Al-baqa wal yakin lillah. Baqa wal yakin disingkat baqyak. Jadi kemanapun dia berjalan, itu karena Allah. Ini bukan ilmu tak-atik, ini bukan ngarang ini. Bukan ngarang. Tanyakan sama orang-orang kiai-kiai yang punya usul pesantren yang benar ke atas. Itu tahu betul itu. Karena kami ngaji, Pak. Kami di pesantren juga gitu. Ya, itu baqyak. Ya, kemudian baju koko, syara'an, sarungan sampai ke khuf. Ya, itu ada sanadnya itu. Nah, kalau kemudian dipraktekan, apa kemuliaannya di akhirat? Nah, baru masuk ke hadis ini. Kemarin kan 1 dan setengah 2 tuh, yang 2-nya setengah sudah kita bahas itu ya. Sudah kita uraikan di pertemuan lalu. Sekarang kita teruskan. Jadi saya ingin masuk ke hadis itu paham dasarnya dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk pada keutamaan atau keistimewaan para ulama. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberi syafaat. Ini redaksinya ada yashfa'u, ada yushaffa'u. Ya, kalau yushaffa' artinya diberi oleh Allah kesempatan untuk memberi syafaat. Kalau sudah diberi, maka diberi kemampuan, dia punya pilihan untuk memberi. Ketika dia memberi itu yashfa' namanya. Ya. Tapi ketika diberikan untuk memberi namanya yushaffa'. Jadi ini bisa dibaca dengan yushaffa'u, bisa dibaca dengan yashfa'u. Yang punya catatan yang udah dikasih dari masjid ya. Boleh diharakati itu. Bisa yashfa'u, bisa yushaffa'. Saya sudah sampaikan ini sumbernya dari Ibnu Majah, juga dengan ada di Musnad Bazzar, ya, sudah saya sampaikan di pertemuan lalu. Yashfa'u au yushaffa'u yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 golongan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat. 1, al-anbiya, golongan para nabi. Saya sudah tuntaskan ini, jadi saya tidak akan detailkan kembali. Nanti cek kembali di tayangan sebelumnya dan bisa di cross check di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7510. Di topik yang terakhir seperti yang pernah saya sampaikan. Ya. Jadi semua nabi itu diberi kesempatan memberi syafaat, tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Nabi Muhammad dulu. Nanti Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk umatnya dulu. Ya. Irfa' ra'saka. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkit dari sujudmu, angkat. Ya. Sal tu'tah, minta dikabulkan. Isfa' tu syaffa', silahkan minta syafaat, maka diberikan syafaat. Dan diajarkan oleh Allah cara memuji Allah, nanti diilhamkan kepada beliau. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ummati, ummati.
Ya Allah, umatku. Umatnya. Nah, nanti ada yang dapat langsung dari Rasulullah syafaat ya, dan semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah ya. Makanya cintai Nabi, mahabbahnya tingkatin mahabbah, perbanyak solawat, banyak solawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, perbanyak. Umat Islam tuh nggak mungkin nggak bersolawat tuh. Ya, nggak mungkin nggak bersolawat. Ya, sehari berapa kali kita solawat tuh? Sehari berapa kali? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehari berapa kali solawatnya? Masa lupa? 17 kali? Enggak ah. Paling standar, paling pokok. Subuh berapa kali? Sekali. Zuhur 2 kali, 3. Asar 2 kali, 5. Maghrib 2 kali, 7. Isya 2 kali, 9. Dalam sholat. Itu paling minimal. Paling minimal itu. Ya. Pemimpin Turki itu di era-era sebelum berakhir, itu di 1900-an itu ada yang senang bersolawat sampai 1000 kali sehari itu. Ya. Dan hampir sering ketemu Rasulullah SAW itu. Hampir sering ketemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dalam mimpi maksudnya. Ya. Jadi bertemu solawat. Dan gak pernah beliau itu tidur kecuali solawat dulu. Nah, solawat ini nanti tinggi sekali nilainya. Tinggi. Salah satunya bisa mendatangkan insya Allah syafaat dari Rasulullah SAW. Itu sudah gak usah ditawar dan gak usah diperdebatkan. Ya, kalau itu. Nanti ada orang yang diizinkan oleh Allah, termasuk melalui Rasulullah, juga untuk memberi syafaat. Untuk memberi syafaat. Siapa di antara kalangan itu? Nah, sebelum ke sana saya ingin tegaskan lagi. Jadi yang masuk surga duluan itu, kalau kita melihat ke ayat-ayat Quran, isyaratnya termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang duluan itu nanti Nabi Muhammad SAW dan umatnya dulu. Baru setelah itu nabi-nabi lain dan umatnya. Jadi bersyukur dan berbahagialah kita, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dunianya Masya Allah perhatian. Ya, bahkan kalaupun ada beban, ini langsung Allah yang menyampaikan. Itu saking perhatiannya itu, Rasulmu itu kata Allah, saking perhatian dan sayangnya kepadamu. Dan itu sifatnya umum. Ya, kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafadznya umum maka hukumnya umum. Jadi Allah itu mengkhitab kita semua, bukan hanya sahabat di masa Rasulullah. Kalau ayat itu kita baca dan rasakan untuk kita ayat itu, maka bunyinya begini terjemahannya. Hei, Rasulmu itu Adi Hidayat. Hei, Rasulmu itu fulan. Itu saking sayangnya kepada kamu itu. Kalau kamu punya beban pun, itu pengen diambil oleh beliau supaya kamu hidupnya ringan. Saking perhatiannya denganmu. Sampai ada satu riwayat yang cukup viral, walaupun memang harus diverifikasi secara sanadnya, tapi sangat viral itu. Pernah dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun sakaratul maut itu berat dirasakan oleh umatku, ya, biarkan beliau yang menanggung supaya umat itu tidak merasakan lagi sakaratul maut. Pernah ada riwayat demikian, tapi harus diverifikasi itu sanadnya. Tapi sampai itu untuk menunjukkan betapa tingginya perhatian Rasulullah SAW. Di dunia begitu perhatian, tertawa bersama orang yang suka, merasakan kesedihan orang yang duka. Ya, di akhiratnya pun masih umatnya yang disebutkan, ummati. Itu dalam hadis syafaat sahih di Al-Bukhari nomor hadis 7510. Setelah itu siapa yang diberikan kesempatan memberi syafaat? Ini. Yang kedua, thummal ulama'u thumma syuhada. Thummal ulama'u thumma syuhada. Nah, ini dia. Golongan yang selanjutnya adalah para ulama, kemudian para syuhada. Nanti ada ulama yang syuhada, ada ulama saja, ada syuhada yang bukan ulama. Ada ulama yang syuhada ada. Makanya para ulama itu ikut berjuang. Ini Syekh Muhammad Hashim ini kan mengeluarkan resolusi jihad dulu. Berjuang juga. Kiai Haji Nur Ali, jalan depan kita tuh, Kiai Haji Nur Ali itu pejuang juga. Ya. Kiai Haji Zainal Mustafa pejuang juga. Di ulama-ulama dulu pejuang. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berjihad juga. Ya. Sampai kemudian siapa lagi? Umar Mukhtar yang di Libya berjuang juga. Di banyak ulama itu kalau sudah ada di negeri pasti jadi paku buminya itu.
Ya, nggak mungkin tuh kalau ulama itu sudah ada di satu negeri, satu bangsa, berbahagialah bangsa yang banyak ulamanya. Kalau dijaga para ulama itu pasti menjaga bangsanya itu. Ya, karena tipikal ulama itu kalau benar ulama pasti berjuang, minimal dia akan berjuang dengan pena dan akalnya, dengan ilmunya. Maka dididiklah kemudian murid-murid yang bisa memakmurkan kehidupan berbangsa. Ya, tidak mungkin ada murid tumbuh di tangan ulama kecuali bermaslahat bagi negeri di tempat dia tinggal. Kalau ada arsitek ngaji, pasti arsiteknya jadi baik. Kalau ada pilot ngaji, pilotnya jadi baik. Ya, kalau ada diplomat ngaji, diplomatnya pasti baik. Jadi kalau ada ngaji itu bukan hanya untuk santri-santri yang belajar agama khusus, tidak. Kalau ini kan Anda yang datang pun profesinya kan beragam. Kalau kita ngajinya benar, pasti jadi orang baik kan? Kalau jadi orang baik, masyarakatnya baik, bangsanya, negerinya pasti baik. Itulah perjuangannya. Nah, orang-orang yang demikian nanti akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Sekarang kita masuk dulu ke kategori ulama yang syuhada atau syuhadanya dulu tanpa ulama. Catat hadisnya, saya sudah cek. Terdapat di Sahih Abu Dawud. Jadi ada yang sunan, ada yang ditakhrij, kemudian dikeluarkan yang sahihnya saja. Nomor hadis 2522. 2522. Sumber riwayatnya dari Nimran bin Utbah Az-Zimari. Nimran bin Utbah Az-Zimari. Nanti silakan cross check untuk dibandingkan. Tapi saya sudah baca. Ya. Beliau mendapatkannya dari siapa? Dari Ummu Darda. Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Ummu Darda mendapatkan dari siapa? Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda mendapatkan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sanadnya, nanti kita bacakan matannya. Saya ceritakan dulu asbabul wurudnya. Jadi kalau di Quran itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau di hadis ada asbabul wurud, sebab diriwayatkannya hadis itu. Kalau di kisah ada asbabul muncul, sebab munculnya cerita itu. Baik. Jadi Nimran bin Utbah Az-Zimari ini, beliau dan saudara-saudaranya datang silaturahim ke kediamannya keluarga besarnya Abu Darda. Setelah ayahnya syahid dalam medan juang. Ayahnya ini tadi Utbah Az-Zimari, orang baik, orang hebat, pejuang, syahid, meninggalnya syahid. Anak-anak ini yatim. Tapi Masya Allah, masih menjalin silaturahim. Itu kan amanat tuh. Bahkan amanat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapakmu meninggal, anak-anaknya itu rajut kembali silaturahim dengan teman-teman bapaknya itu supaya tetap nyambung. Ya, ini kan punya kawan-kawan kan? Pak, bapak ini yang kumpul Pak ya, bapak-bapak nih yang di Al-Azhar, yang ngaji bareng dan sebagainya, yang DKM, yang yayasan tuh. Jangan antum aja yang akrab. Anak-anaknya tuh perkenalkan juga. Siapa yang meneruskan nanti? Kalau bukan dari kolega-koleganya, kalau dari anak-anaknya yang tahu kebiasaannya, yang kenal, itu persaudarakan lagi. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, kalau bisa database-nya tahu nih di komplek ini, Jaka Permai dekat Al-Azhar ada database itu, persaudarakan. Nanti yang aktif di masjid, anak-anaknya persaudarakan juga. Nanti kalau ada satu yang berpulang, masih dijalin silaturahim dari anaknya ke atas ya, sehingga masih nyambung keseluruhannya. Ah, ini di Islam itu begitu, sehingga masih kuat tuh, terbawa. Dan persahabatan itu bukan cuma di dunia, terbawa terus nanti sampai ke atasnya itu, sampai ke akhirat. Itu indah kan? Itu indah. Jadi anak itu juga bisa mendapatkan keberkahan dari aktivitas bapaknya. Dan dia nanti belajar dari situ dan semakin mencintai orang tuanya plus kebiasaannya. Jadi bisa tahu, oh bapak saya dulu aktif di masjid, bapak saya begini, bapak saya meninggalkan legasi ini, dijaga itu semua dan jadi kemuliaan di keluarganya. Maka Utbah Az-Zimari ini punya anak-anak, di antaranya Nimran. Nimran ajak saudaranya, yuk kita main keluar ke rumahnya Abu Darda. Ya, teman bapak kita. Pas ketemunya qadarullah dengan Ummu Darda. Begitu sampai ke situ dan tahu itu anak-anak itu sedang menjadi yatim, tahu. Maka dihiburlah oleh beliau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau katakan sami'tu Aba Darda. Tuh, beliau tidak mengatakan sami'tu zauji, tapi beliau mengatakan sami'tu Aba Darda. Ini tertib dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah masuk sanad, semua jadi standar dari si fulan. Ya, kecuali menunjukkan spesifikasi. Ya, spesifikasi yang dimaksudkan nanti untuk genetik. Misalnya bin fulan atau anaknya si fulan untuk menunjukkan inspirasi pelajaran bagi orang tua. Contoh, kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah anaknya Abbas, itu Abdullahnya dibuang, diganti jadi Ibnun, Abbasnya yang masuk. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Nama anaknya dihilangin. Ya, namanya Abdullah kan? Tapi dihilangkan, yang disebutkan anaknya siapa? Anak bapaknya itu Abbas. Ya. Contoh, saya sebutkan satu hadis di Abu Daud. Ambil sama-sama Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ini hadis tentang bangun tidur. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala. Ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi. Faqara khawatim surata Ali Imran. Fadhahaba ila syanil mu'allaqa fatawadda. An Ibni Abbas, dari anak laki-lakinya Abbas. Kenapa nama anaknya dibuang, bapaknya yang dimasukkan untuk memberikan kesan? Ini loh. Jadi bapak ini, sekalipun beliau pengusaha, beliau kan pedagang. Waktunya terbatas sehingga di majlis Nabi cuman akhir pekan, weekend seperti sekarang. Tapi masih punya cita-cita, satu di antara anaknya mesti ada yang alim, yang faqih tentang agama. Maka diinvestasikanlah anaknya Abdullah. Begitu anaknya Abdullah jadi sesuatu, Nabi meninggal usia anak ini masih 13-14 tahun. Jadi begitu Nabi meninggal, bapaknya yang pedagang ini, paman Nabi SAW, beda usia 3 tahun, itu bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh, 2000. Nah, sebagai adab di ilmu hadis, dihilangkan nama anak, dimasukkan bapak untuk memberi kesan begini. Hei, aku ini Abbas. Aku pedagang, aku sibuk, tapi sesibuk-sibuknya aku masih sempat aku belajar dari Nabi, dan aku menginvestasikan anak daripada aku. Maka inspirasi itu ketika kita pelajari sekarang di ilmu sanad memberi pesan kepada kita semua. Sesibuk apa sih kita sampai lupa ngaji? Ya. Kemudian walaupun kita sibuk gak sampai hafal Quran, maka jadikan satu di antara anak kita yang hafal. Itu maksudnya. Ya, di sini Ummu Darda mengatakan, Abu Darda pernah menyampaikan, kenapa disebutkan Abu Dardanya di sini memberi kesan bahwa sahabat bapakmu itu loh. Kalau beliau katakan zauji, itu ditariknya ke personal, suamiku. Tapi ketika disebutkan Abu Darda, maka dilekatkan persahabatan Abu Darda dengan bapaknya Utbah itu. Utbah Dimari. Dan ini menunjukkan kefakihan seorang Ummu Darda. Bu, tinggal di rumah itu bukan berarti nggak pintar, Bu. Ya. Sahabiah Nabi itu banyak yang pintar, hebat-hebat. Sayyidah Aisyah itu kan dosen, pengajar. Berapa koleksi hadisnya itu? Ummu Darda itu pengajar juga, periwayat hadis juga. Ya, di antara sahabiat itu ada yang kemudian jadi perawat, ya, banyak. Ada yang jadi pengajar. Bahkan kalau kita mau jujur, pendiri kampus pertama di muka bumi ini, yang kemudian diwariskan setelahnya menjadi legasi kampus, termasuk yang ngedesain ini toga, yang topi toga itu dulu kan segi 4 ya, sekarang segi 5. Itu perempuan muslim, itu muslimah, namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Itu beliau berasal dari Fes, asalnya dari Kairawan di Tunisia, hijrah kemudian ke Maghrib, ke Maroko, maka mendirikan kampus di sana, yang kampus-kampus yang populer sekarang ini di Maroko. Itu asalnya dari seorang perempuan, Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Ya, itu asalnya dibangunkan masjid, Pak. Bapaknya itu saudagar. Bapaknya pedagang, hartanya banyak, kaya gitu kan. Hijrah kemudian ke Maghrib, ke Maroko, dibawa serta anaknya. Itu perempuan itu anaknya solehah sekali, luar biasa. Ya, taat kepada Allah dan pintar. Senang pengetahuan, senang belajar. Makanya ketika keluarganya mengamanatkan bikin masjid, dikembangkanlah dari masjid itu kemudian menjadi kampus. Itu kampus pertama sebelum Al-Azhar. Al-Azhar juga tadinya masjid. Al-Azhar itu jadi kampus kemudian. Ya, jadi tempat menimba ilmu, banyak ulamanya di situ. Dan beliaulah yang mendesain kemudian topi toga itu. Ini nggak bisa dibantah, ini sejarah. Topi toga itu kenapa warna hitam?
Kenapa seginya 4? Ini bukan ngarang-ngarang ya, ada sanadnya loh. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan nggak usah didebat. Nggak usah didebat. Itu asalnya kan banyak filosofinya. Kalau sekarang jadi 5 mungkin banyak filosofinya. Dulu itu kan segi 4. Asalnya siapapun yang menimba ilmu, kalau sudah pintar, sudah bagus, apalagi dia muslim, maka dengan ilmu itu tetap di kepalanya ada ketundukan kepatuhan kepada Allah, jihad Ka'bah. Makanya warnanya hitam, seginya 4. Itu asalnya. Hadapkan ilmumu itu untuk menghadap, mendekat diri kepada Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan dirimu itu ke Ka'bah, ke kiblat tuh. Ya. Jadi itulah orang Islam dulu. Dan maju kampusnya, banyak orang belajar ke situ. Belajarnya bukan cuma tafsir, hadis. Di situ ada matematika, ada fisika, ada macam-macam ragam keilmuan sangat luar biasa itu. Nah dulu begitu. Jadi ibu bukan berarti maaf di rumah itu menjadi rendah, tidak. Silakan tingkatkan keilmuan. Ibu ngaji tahsin, jadi pengajar, tajwid, belajar misalnya fiqih, belajar hadis, belajar yang pokok-pokok bu untuk ditularkan kepada anak. Ibu kan mendidik anak sholat, bagaimana bisa dididik kalau nggak tahu ilmunya? Ibu waktunya lebih luas, suami mencari nafkah di luar, ibu di dalam, lebih banyak bisa membaca, dikumpulkan. Apalagi kalau Allah belum karuniakan, bisa dipelajari dulu, mungkin itu hikmahnya. Nanti ketika lahir satu disiapkan, bagaimana anaknya dari sejak di kandungan, dibacakan Quran, diajarkan. Kalau ibu nggak ngaji tahsin dulu, bagaimana benar bacanya? Ya, ke situ cara berpikirnya. Makanya anak itu pintar keluar, madrasah pertamanya ibunya. Ibunya. Tapi bagaimana ibu bisa menjadi madrasah kalau ibunya nggak belajar? Jadi di Islam itu komplit. Bukan berarti yang diam di rumah tidak punya sesuatu. Saya pernah kisahkan nggak di sini? Halo? Bagaimana Anda bisa jawab? Kan belum bisa saya sampaikan. Belum saya sampaikan. Belum. Gimana? Ada seorang laki-laki, singkatnya menikah. Dan perempuannya menjadi istrinya. Laki-laki ini sibuk luar biasa, bekerja, beraktivitas kan. Satu kali dia sampaikan pada istrinya, "Mah, aku pengen itikaf, pengen belajar Quran." Ya, pengen menghafal, maksud belajar itu menghafal. Karena kalau di Arab sudah biasa baca itu ya, pada umumnya. Bukan yang sekarang kekinian, pada umumnya itu sudah biasa. Maka dia mengambil waktu cutinya itu untuk menghafal. Sampai ketika dapat hafalan, itikaf Ramadan, dapat dimotivasi lagi oleh istrinya. Motivasi terus, sampai jadi penghafal Quran. Bekerja tetap, di kantor tetap, tapi jadi seorang hafid, menghafal. Maka ketika hafal Quran itu, Masya Allah istrinya tuh ta'zim, hormat, ya, suaminya dicium tangannya, doakan berkah, suamiku begini-begini, suaminya senang luar biasa tuh. Tapi satu saat, ketika suaminya tak sengaja sedang buka lemari tempat pakaian itu, dia mau cari-cari baju, dia mencari sesuatu, dia buka satu laci, ternyata ditemukan di dalamnya syahadah. Syahadah itu semacam ijazah, ya. Sanad istrinya yang sudah 7 riwayat hafalan Qurannya. Jadi saking tawadhu istri ini menyembunyikan itu dari suaminya, ya. Tapi dijadikan motivasi supaya suaminya juga menjadi penghafal Quran. Itu Masya Allah. Wah, itu kehidupan indah seperti itu tuh. Ya. Ya bukan berarti antum kerja di kantoran gak menghafal Quran. Tidak. Masih bisa kok. Penghafal itu kan yang dilihat prosesnya. Ya, sampai antum bekerja, kenapa nggak bisa dilakukan? Kan puluhan tahun kerja tuh, belasan tahun. Kenapa di jalan sehari nggak ambil satu ayat? Antum pensiun sebagai penghafal Quran, dapat pesangon dunia, dapat investasi akhirat. Tuh adik-adikku yang belajar di kampus-kampus, kenapa Anda 4 tahun nggak digunakan sambil menghafal? Kan Anda bisa diwisuda juga sebagai penghafal Quran. Ini ya tanggal 1 Desember nanti kita akan launching tuh, dibagikan paket gratis khususnya untuk mahasiswa. Kita punya program namanya Macan UAH, mahasiswa cerdas anak negeri usahakan Al-Quran hafal. Ya, diberikan bimbingan gratis tuh, dikasih nanti. Kita pengen orang-orang hebat tuh. Jadi nanti dikasih bimbingan yang fisika, nanti ada kurikulum ayat-ayat Quran terkait dengan fisika, pelajari. Jadi dia jurusannya di situ, tahu ilmunya, tahu ayatnya. Dan menghafal. Mudah-mudahan di wisuda IPK-nya bagus, IPK 4,00, hafal Quran 30 juz misalnya. Nggak cukup dengan amin, siapin tuh. Ya, apa kata Ummu Darda? Ummu Darda menghibur anak-anak yatim ini. Nah, cara menghiburnya itu apa? Dengan sesuatu yang benar. Bagus, menghibur dengan mainan bagus. Masih mobil-mobilan, kan? Dengan barang-barang pakaian bagus. Tapi yang terbaik itu menghibur, iya.
dengan dua hal. Yang tuanya yang wafat. Satu. Jadi kalau Anda mau hibur anak yatim karena ayah atau ibunya meninggal, hibur dia dulu dengan amal soleh bapak ibunya. Sehingga memberikan kegembiraan kepada anak itu dan keyakinan untuk mengikuti amal soleh yang telah dikerjakan bapak ibu yang telah meninggal itu. Hibur dulu. Makanya Nabi berpesan kalau ada orang meninggal, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkan, viralkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga ahli warisnya merasa senang, terhibur, nggak larut dalam ratapan dan diikuti. Ya, ingat ya, itu hadis loh. Ya, kalau ada orang meninggal, jangan sibuk membicarakan keburukannya karena sudah meninggal. Nah, antum yang hidup, saya yang hidup, kita yang masih nggak aman nih sekarang ini karena masih bisa berbuat buruk. Yang udah meninggal bagaimana? Udah selesai kok. Ya, tapi yang diviralkan itu kebaikannya. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, diviralkan. Nah, maka ini yang pertama dilakukan. Yang kedua, bisa memberikan hadiah yang membahagiakan secara fisikal kepada anak-anak itu. Beri makanan, pakaian, atau mainan. Tapi bukan yang merusak ya, jangan sampai bapak ibu berikan pakaian yang membuka aurat, itu mencelakakan. Jangan sampai berikan mainan yang menjauhkan dia dari Allah, itu mencelakakan. Carikan yang baik-baik. Jadi ada kisah begini, ini di edisi kitab lain nih, edisi kitab lain, ini kitab juga sumbernya. Ya, saya nggak ambil cerita fiktif ya, ini cerita dari kitab, kalau nggak dari ulama dan sebagainya. Jadi Nabi itu lewat satu tempat, menemukan beberapa anak, ada anak tuh sedang bermain gembira. Satu anak murung, diem aja gitu. Ditanya, "Nak, kamu kenapa?" katanya. "Kau nggak main dengan mereka?" "Malu ya Rasulullah." "Kenapa malu?" "Pakaianku nggak sama dengan mereka, keadaanku nggak sama dengan mereka, karena bapakku baru syahid kemarin, dia ikut berjuang syahid. Bapaknya nggak sempat, yang biasa menopang nggak sempat belikan pakaian lagi, sementara yang main-main pakaiannya bagus-bagus." Perhatikan kalimatnya. "Aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasana wal Husaina ikhwan laka?" Apakah mulai detik ini engkau ridha kalau Muhammad itu jadi bapak asuhmu dan Hasan dan Husain jadi saudaramu? Siapa yang enggak ridha? Makanya kan beliau dikenal dengan Abu Yatama kan? Ya Rasulullah, saya ridha. Maka diberikan oleh Rasulullah pakaian-pakaian terbaik yang membuat dia senang bermain lagi dengan kawannya. Maka dipakai, itu dia bergabung dengan teman-temannya gembira. Teman-temannya lihat, kok pakaiannya lebih bagus daripada kita? Ditanya, "Kamu kok lebih bagus pakaiannya?" Kata anak itu, diceritakan, "Tadi aku jumpa dengan Rasulullah, aku ceritakan begini, aku disampaikan, ridha enggak kalau Muhammad jadi bapak asuhmu? Ya, Hasan Husain jadi saudaramu." "Aku ridha ya Rasulullah." Maka diberikan pakaian terbaik ini. Maka apa komen anak-anak itu? Kata mereka, "Ya laita bawana tuwfiya wa syuhada." Aduh, kenapa bapak kami enggak syahid juga, katanya. Kenapa bapak kami enggak syahid juga? Nah, Rasulullah hibur, berikan kebaikan. Nah, apa yang disampaikan Ummu Darda ini kepada anak-anak ini ya, dari karib suaminya yang diwakili oleh Imran bin Utsbah Ad-Dimari. Maka kata Ummu Darda, qala Abu Darda ya radhiyallahu taala anhu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, yushaffa, satu riwayat lain yashfa. Asy-syahidu diberikan kesempatan memberi syafaat, sehingga mampu memberi syafaat seorang yang syahid sab'ina min ahli, 70 orang dari keluarganya. Hadisnya sahih. Dan ini perkaranya perkara akhirat ya. Kalau akhirat itu iman sifatnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan yang menyampaikan Nabi kita, seorang yang syahid itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Nanti tafsir hadisnya para ulama menyebutkan bisa ke orang tua, bisa ke siapa lagi? Pasangan, suami istri, bisa kepada keturunan, anak cucu.
Makanya nanti disebutkannya min usulihi wa furu'ihi, itu di tafsir hadisnya. Usul itu yang tersambung langsung dari rahim, bapak, ibu, kakak, adik. Furu' itu yang cabang kanan kirinya. Bisa ke suami, istri, bisa ke cucu, ke bawah ke saudara-saudara, 70. Tapi tentu syafaat yang dimaksudkan, ya kalau dalam konteks mendapatkan rahmat Allah, mendapat surga itu dalam konteks dia beriman kepada Allah. Dia beriman. Dan punya bekal amal soleh. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-13 contohnya. Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Di hari kiamat nanti ada orang sekelompok yang masuk surga dari surga Aden masuknya. Dan dia diperkenankan menggandeng. Ya ini diberi kesempatan memberi syafaat sampai dia menggandeng bapak ibunya. Dan itu diperintahkan oleh Allah untuk disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga, diviralkan langsung. Jadi kalau viral di akhirat itu semua makhluk tahu. Ya, tahu. Kemudian apa yang terjadi? Dia gandeng bapaknya dan ibunya. Tapi kalimatnya melekat kata apa? Wa man salaha min abaihim. Salaha. Yang soleh dari bapak ibunya. Soleh yang dimaksudkan dasarnya iman. Karena iman itu yang menjadikan perbuatan soleh. Kalau nggak ada iman nggak bisa soleh. Bukan perkara nama ya. Oh berarti saya Pak Soleh dapat syafaat kan? Tidak. Yang dimaksudkan ini bekal imannya. Tahu dari mana itu? Nah tafsirnya lihat di Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan semua orang yang beriman itu kalau benar imannya, sesering katakan alladzina itu menunjuk pada semua tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, tawarannya terbuka. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kalau dia bisa mewariskan legasi keimanan untuk keluarga besarnya. Jadi nanti ini ada dua nih Pak, Bu. Jadi orang tua anak bermanfaat ke orang tua. Misal, Bapak Ibu sekarang ngaji nih. Sambil ngaji kan berdoa tuh. Keturunannya baik, kan? Anaknya soleh, keturunannya baik dan sebagainya itu. Kalau diikuti anak keturunan benar-benar baik semuanya, itu dikumpulkan di surga di satu tempat semua. Nah nanti cara mengumpulkannya sesuai amalan. Sesuai amalan. Ada 8 jenis nanti, 8 pintu. 8 pintu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan 8 pintu ini nanti dibagi 2 klasifikasi utama. 2 ini nanti ditemukan di akhir surah Ar-Rahman. Ya, di akhir surah Ar-Rahman. Jadi dari kalimat gini, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kalau Anda hitung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sampai akhir itu ada 16. 16-nya dibagi 2. Ya, 8 pertama, 8 kedua. 8 keduanya dari kalimat wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang merasa takut kepada Allah, takut kalau pulang nggak bawa bekal, makanya dia meningkatkan takwa, maka dia berpotensi mendapatkan 2 surga. Ayat ini respon kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang ketika orang-orang lain berbuat seadanya, beliau meningkatkan ketakwaannya, turunlah ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq itu dijamin dengan 2 surga. Ya. Diberikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, banyak sekali. Nanti ada amalan penghafal Quran. Penghafal Quran ini dari sejak dihisab nanti. Ya, yang dari gua nih, ini ada yang hadir dari gua. Ya, Masya Allah dari gua nih ada 30 orang. Sudah keluar dari gua. Di Sulawesi, 30 orang menghafal Quran nih. Baru pulang dari Sukabumi nih, tempat kita karantina ini. Ya, itu kalau benar menghafalnya, dipertahankan sampai dengan meninggal, dan teman-teman yang ada ini, itu bukan cuman orangnya, tapi orang tuanya. Kesempatan memberi syafaat, jangan main-main, itu Quran langsung yang bicara. Jadi anaknya dulu, orangnya dulu yang menghafal. Mau kalau anak itu kan sama orang tua nggak ada batas. Bapak mau usia berapapun, kalau sama orang tua tetap anak, tetap anak. Ada kasus di Amerika, saya lihat kemarin, seorang bapak kena tilang.
ditilang, disidang. Jadi kalau di Amerika itu tilangnya nggak selesai di jalan, di mahkamah gitu, dibawa, tapi objektif. Hakimnya ini bijak sekali, saya lihat bijak. Kalau ada apa-apa dikonfirmasi semua, kadang bercanda, kadang macam-macam. Ditanya, apa yang terjadi katanya. Dia bilang, saya itu nggak pernah mengemudi. Saya fulan, usia saya udah 96 tahun. Saya nggak pernah mengemudi, cuma satu keadaan aja. Saya mengemudi itu untuk antar, karena dia punya penyakit kronis yang memang harus check up, ya selevel dengan cancer dan seperti itulah gitu. Nah, jadi karena saking terburu-burunya, dia harus mengantar anaknya, sehingga terjadilah pelanggaran itu. Berapa usia anak Anda? 7 tahun. Anda bayangkan, bapaknya 96, anaknya 67, 63 apa 67, di atas 60-an lah gitu. Ya. Maka hakim yang tertegun mengatakan, ini sudah, ini bukan kasus katanya. Selesai, kasus tutup. Selesai, ini bukan kasus. Bagaimana Anda ini sangat luar biasa. Ya, 96 ke anak masih hubungannya bagus, masih menyebut anak saya, masih perhatian dan sebagainya. Nggak ada batas ayah, nggak ada batas anak, nggak ada batas ibu, nggak ada batas anak. Jadi sekalipun bapak sekarang udah 70, 80 tahun, tetap ada orang tua kan? Ada ayah ibu kan? Walaupun berbeda tempat sekarang. Ya kan? Nah, kita yang masih hidup masih punya kesempatan memuliakan itu orang tua itu yang telah wafat. Maka ikhtiar dari sekarang. Di antaranya Quran. Quran itu jelas turun ayat. Quran surah 35 Fatir ayat 33 itu. Ayat 33 paling kiri agak ke atas sedikit tuh. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang akan masuk dari surga Aden, dipakaikan dulu baju sutra. Di dunia kan nggak boleh kan? Ya, yang dalam konteks untuk menyombongkan dan sutra khusus, ya. Kemudian apa? Dipakaikan gelang-gelang emas, perhiasan emas indah sekali. Ya. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya bagus, pakai jubah. Di At-Tirmidzi nanti nomor hadis 2915. Yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Maka dipanggil orang tuanya yang soleh, yang menginvestasikan anaknya itu sampai dekat dengan Quran. Maka diperintahkan anaknya memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya itu. Maka Qurannya berkata, Allahumma halli, Allahumma zidhu. Ya Allah, tambahkan kepada ahli Quran ini tambahan khusus yang membedakan ia dengan fasilitator. Maka orang tuanya dapat mahkota, anaknya dapat jubah kehormatan. Maka diperintahkan dia masuk surga. Bagaimana cara masuknya? Disuruh dia gandeng bapak ibunya, gandeng pasangannya. Bagaimana kalau saya jomblo sampai meninggal, Ustaz? Nanti ada hadis lain, hadisnya nyambung gitu. Nanti tenang ya. Tapi saya berharap sebelum kiamat kurang 2 hari udah nikah lah. Ya, pengalaman dunia. Ya, digandeng, diperintahkan digandeng. Nanti dengan pasangannya plus keturunannya. Nah, ayat tentang menggandengnya itu yang di Ar-Ra'd, Quran surat 13 ayat 23 sampai 24. Makanya pembukanya sama. Yang di sini jannatu 'adnin yadkhulunaha, yang di ayat 23 surat 13 jannatu 'adnin yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim, mana nih bapak ibunya yang soleh itu? Dipanggil itu. Yang menjadikan anaknya luar biasa begini, dipanggil. Suruh semua malaikat nyambut. Diperintahkan oleh Allah. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat berbaris di setiap pintu surga. 8 pintu surga, baris semua. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bu, Pak, selamat ya. Rombongan semua selamat ya, karena sabar saat di dunia dengan amalan itu. Jadi kuncinya sabar. Taklim sabar, Pak. Nanti hasil dari sini ajarkan anak-anak sabar sampai jadi sesuatu. Sebentar kok, Pak, Bu. Nanti kalau udah meninggal kan capek, itu hilang. Lelah, itu hilang. Sebentar aja sampai meninggal. Sabar. Sabar. Sabar ke masjid. Sabar beramal saleh. Sabar jamaah. Jamaah, jangan sampai ini penuh, zuhur kosong. Konsisten. Sabar, sabar dulu aja. Mudah-mudahan kan wafat dalam keadaan sedang ibadah. Ya, ya sekarang kan pertarungannya berat. Orang maksiat aja sabar sekarang. Pencuri aja sabar, koruptor aja sabar. Sabar. Kan saya pernah kisahkan itu kan. Ini anekdot saja nih. Ada orang mau nyuri tuh, 2 orang tuh. Udah buka-buka motor yang satu begini. Oh, susah nih, sabar, terusin aja dulu. Sabar, sabar. Pencuri sabar.
Kalau pencuri aja sabar, kenapa kita yang mengerjakan ketaatan tidak sabar? Kalimatnya salamun alaikum bima sabartum, sabar. Antar kalau wafat tapi terbiasa begini, sambil kerja ngafalin satu hadis, satu ayat. Hadisnya tuh gini, nggak usah susah-susah dan jangan menyulitkan diri sendiri. Antum kerja apa? Hadisnya tentang pekerjaan antum, makanya lebih gampang dihafalkannya. Yang mahasiswa keluarin hadis-hadis tentang ilmu, kitabul ilmi. Sehari satu, Qurannya seayat. Bapak yang kerja hadis-hadis tentang bisnis, tulisin tuh di dashboard mobil. Jangan dispion. Tulis gitu. Pakai itu. Nah, itu jadi saksi di akhirat nanti. Yang penting berjuang aja. Jangan lihat 30 juznya. Kita itu tidak dituntut mendapatkan hasil. Yang diminta oleh Allah itu prosesnya. Jadi sepanjang kita berproses sampai dengan meninggal, terus lakukan itu, berapapun yang Allah kasih, itulah ahlul Quran. Nah, ini yang saya katakan, orang yang syahid di jalan Allah, baik itu nanti ada tuntutan perjuangan, misalnya negara kita tidak berharap demikian, tapi ada tuntutan misalnya, ada perjuangan tertentu yang menjadikan jangankan negara terancam, masjid terancam, sholat terancam dan sebagainya. Ulama ngasih fatwa, MUI misalnya, ya, Kemenak misalnya menguatkan, berjihad, keluar kita jihad. Nah, itu panggilan secara militer. Tapi kalau nggak ada itu, nggak usah bikin-bikin sendiri. Ya, jalan ini, jalan itu nggak usah. Yang ada apa? Masjid penuhin, majelis ilmu penuhin. Tapi tidak semua majelis ilmu yang tidak sesuai dengan karakteristik yang disebutkan di Quran dan hadis. Ya, bukan yang membuat hatinya itu keras, bukan yang membuat hatinya lalai. Atau bahkan mohon maaf justru menjauh dari Allah. Kok ngaji tapi nggak sholat? Gimana itu? Bingung saya. Ya, ngaji kasih bacaan tapi nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Kalau antum tuh masih amatir. Kalau kami itu fisiknya di sini, rohnya di Mekah. Itu kalau nanti ngaji kitab kedua Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh Hasim itu konslet. Itu konslet kan. Bahasa terjemahannya demikian ya. Kacau yang seperti itu, jangan diikutin. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi belajar kita ini kalau benar, kemudian wafat, itu berpotensi menjadikan syahid. Walaupun belum jadi ulama, urutan ketiga syuhada. Kalau niatnya benar, makanya selalu perbaiki niat. Kalau kemudian potensi syahid itu ada dan meninggal sebagai syuhada, maka diberikan kesempatan untuk memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jadi ulama, satu di antara anak dan sebagainya, maka lebih mewah lagi fasilitas yang diberikan. Dan ini kualitas hadisnya sahih. Kualitas hadisnya sahih. Nah, nanti ada orang-orang tertentu, saya ingin tutup dulu ya dengan satu, jadi pas nih nanti begitu diberi kesempatan untuk syuruk 5 menit saya bacakan satu aja, satu baris. Waruya annal ulama'a yaumal qiyamati ala manabira min nurin, dan diriwayatkan bahwa para ulama itu di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Menyebutkannya ruya ya, diriwayatkan, tapi sanadnya tersambung kemana, kadang kan ada kalam, ada tafsir dari ulama lagi, ada tafsir dari tabi'in lagi, ada hadis yang ke atasnya. Kalau kita cek di hadis-hadis, ini misalnya ada di At-Tirmidzi, nomor hadis 2390. Ya. Nah, itu kalimatnya begini, hadisnya kunci. Hadisnya kunci. Saya sudah cek hadisnya, kunci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Redaksi hadisnya begini. Al-mutahabbuna fi ijlali. Ya, orang-orang yang saling mencintai itu karena keagunganku. Nanti di hari kiamat di mana? Ala manabira min nurin. Ini redaksinya. Akan ditempatkan di mimbar-mimbar indah yang terbuat dari cahaya. Bahkan sebagian mereka nanti ada yang di samping kanannya arsy. Ini hadis. Ya, hadis. Kalau tentang hari kiamat, tentang gaib baru ketahuan nanti saat ke sana. Jadi di sini posisinya ilmal yakin. Ya, ilmal yakin. Nanti kalau kita lihat ainul yakin, kalau merasakan hakul yakin. Jelas ya? Karena ilmunya ilmu yakin, yakin itu kan karena dari Quran dan hadis. Nah, yang dipertaruhkan iman. Gak boleh ada, oh masa sih gitu kan, gak boleh tuh. Berarti imannya bermasalah. Makanya saya dari awal bilang, saya cuma nyampaikan Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau Anda berdebat berarti Anda bermasalah gitu.
Dan tafsirnya ulama thiqah yang saya kutip loh, awas, bukan ulama sembarangan. Ya, al-mutahabbuna fi ijlali, orang-orang yang saling mencintai demi keagunganku. Siapa orang yang bisa saling mencintai untuk mengagungkan Allah itu? Di antara tafsirnya para ulama. Coba lihat kalau ulama ketemu dengan yang lainnya. Ya kan? Saling tawadu kan ya? Tawadunya karena apa? Karena dua, karena ketakwaan kepada Allah. Makanya saling ulama dulu tuh saling menyanjung. Kata Imam Malik apa? Imam Syafi'i itu bintangnya. Kata Imam Syafi'i siapa? Imam Malik tuh wah cahayanya. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Imam Syafi'i, wah itu guru semua guru. Demikian Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Semua demikian. Jadi semua saling mencintai untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ilmu, ketaatan, kesolehan. Imam Abu Hanifah tuh nggak putus wudu 40 tahun. Isya ke subuh. Bisa nggak? Ya kalau belum bisa, jangan mencela apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, Imam Syafi'i itu luar biasa, diakui ilmunya. Sedunia mengetahui sirahnya, mengenal tentang jalan dan mazhabnya. Ya, maka kalau belum paham pelajari dulu. Itu luar biasa tuh. Tapi mereka saling menyayangi. Nah, ulama-ulama yang demikian mutahabbuna fillah itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Tinggi, saking tingginya nanti diberikan mimbar. Sekarang kan di atas mimbar khutbah, nanti dikasih mimbar yang terbuat dari cahaya. Gitu. Kalau punya sifat mutahabbun. Makanya saya juga menyeru nih ke ustadz-ustadz, ulama-ulama, jangan saling membid'ahkan. Kok bertentangan dengan hadis? Hadisnya mengatakan saling mencintai, bukan saling membenci. Ya, bukan saling mencaci. Kalau terjadi perbedaan pendapat, duduk sama-sama. Sekarang kan lagi musim dokumentasi ya. Ulama beda pendapat, duduk, dipoto, jepret, diupload deh. Udah umatnya tenang semua tuh. Masing-masing kan punya muhibbin kan? Yang mencintai, punya pengikut dan sebagainya. Duduk sama-sama. Kalau beda pendapat dijelaskan. Ya, misal begini, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kan itu nyambung, nggak mungkin lah ada orang kunut kalau nggak ada dalilnya. Nggak mungkin nggak kunut kalau nggak ada dalilnya. Dua-duanya ada dalil. Nah, yang terjadi apa? Yang memilih untuk kunut, yang memilih untuk tidak kunut, menjelaskan dalilnya kepada jamaahnya. Dan menjelaskan pandangan kenapa memilih itu sehingga paham. Dan dijelaskan kalau berdiri di belakang orang kunut, ini yang dilakukan. Kalau berdiri di depan orang yang tidak kunut, ini yang dilakukan. Kalau paham seperti itu, nggak akan ada pertentangan. Dan saling mencintai para ulamanya, para ustadznya demikian. Itu yang harus dilakukan. Imam Syafi'i, Imam Malik itu imamnya Madinah. Imam Darul Hijrah. Ingat, mazhab pertama di Madinah itu Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, ngajar di Madinah, wafat di Madinah, dan nggak pernah keluar Madinah. Itu gurunya Imam Syafi'i itu, gurunya Imam Syafi'i. Sekarang mazhabnya menyebar di Afrika Utara, termasuk di Libya. Libya, Tunisia, Maroko, ya. Maroko lebih dekat ke Syafi'i, sampai ke Italia, ke Spanyol. Itu Maliki. Saya dulu tuh pengen sekali ke Madinah, karena saya di kelas 2 aliyah itu sudah belajar. Kurikulum Madinah itu sebagiannya dari daurah, saya ikut itu. Makanya saya pengen ke sana. Tapi Allah justru mengarahkan saya ke Libya. Ternyata saya lihat di akhir-akhir, oh ternyata mazhab pertama Madinah itu ada di Libya. Ya, karena Imam Malik itu mazhabnya di situ. Baru dari situ diantarkan ke Mesir. Saya ngaji tafsirnya di Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar sebelum yang sekarang. Ya, saya ngaji tafsir Al-Wasit dan dapatnya Syafi'i. Ya. Kemudian ke Mekah, tugas sambil belajar, lihat saya datang ke Ummul Qura. Saya ke Madinah, dapatnya Hambali. Sekarang kan Hambali. Dia di Madinah itu di secara keseluruhan umumnya dari Maliki ke Syafi'i, sekarang Hambali, tergantung siapa yang pimpin. Ya, dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, kemudian dapat ketemu orang India, orang Pakistan, jadi ngaji Hanafi. Ternyata Allah antarkan ke 4 mazhab. Ya. Jadi kita masuk itu dapat mazhab Madinah pertama, itu pengabulan dari Allah dan kita nikmati. Kalau orang-orang nggak tahu sekarang kan komennya beda. Itu Ustadz Libya itu bukan Ustadz Madinah. Nah, berarti belum punya ilmu. Belum punya ilmu itu. Karena mazhab yang berlaku di Libya itu mazhabnya Imam Fikih Madinah, Imam Malik. Ya, maka kami mengetahui dari awal-awal mazhab di sana sampai kemudian berkembang sampai yang ke sekarang. Nah, Imam Malik itu kunut. Cuman kunutnya memilih riwayat yang sir, yang silent. Kapan kunutnya? Rakaat kedua sebelum ruku. Di kunut itu ada beberapa riwayat. Maaf saya lebih 2 menit. Boleh 3 menit lagi ya? Boleh ya? Tolong tandai ya. Jadi kunutnya itu sebelum ruku. Jadi setelah misal kalau baca waladdallin amin, baca surah
Ambil surah paling favorit lah di muka bumi gitu kan. Qul huwallahu ahad, kan? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam tuh, diam dulu, silent. Diam tuh bukan lupa. Jadi kalau Anda nanti ke Libya misalnya, ke Tunisia, ke Italia, ke Spanyol, di subuh rakaat kedua diam agak lama imamnya, jangan subhanallah, subhanallah gitu, tidak. Itu sedang kunut. Kunutnya silent masing-masing. Ya, dibacakan apa? Ada doa yang sama yang dibacakan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa lana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Ya, wa qina syarra ma qadait. Nah, tadi yang imam bacakan benar tuh. Itu sesuai riwayat hadis. Ya, kalau pakai birahmatika itu pakai tafsir hadis. Sama dengan gini, idza mata ibnu Adam. Pernah dengar itu? In qata sa'iru amali. Itu tafsir hadis. Kalimatnya. Tapi enggak salah karena bil makna. Kalau mengacu pada riwayat 9 lafaz, idza matal abdu atau idza matal insan in qata sa'iru amali. Balik ke yang tadi, Imam Malik itu silent. Ada kunut tapi silent. Imam Syafi'i mengambil riwayat yang jahar karena Imam Syafi'i pernah ngaji ke Imam Malik, pernah ke Madinah, lama di sana. Lama. Ngaji kalau kita tuh pengajian hari Ahad datang hari Sabtu. Iya, masih tutup. Apakah gedor-gedor? Ustadz di penting nih, saya jauh-jauh datang ke sini nih gitu kan, main ketemu. Enggak, nunggu aja tahu. Adabnya Masya Allah nunggu di luar. Besoknya begitu pengajian mau dibuka, Imam Malik tuh firasat ulama tuh. Beliau panggil asistennya, cepat buka pintu, ada anak muda kayaknya udah nunggu lama di luar. Enggak pernah lihat, enggak pernah tahu sebelumnya. Imam Malik tuh karamahnya. Begitu dibuka datang. Dari mana kamu? Dari A. Apa yang kamu bawa ke sini? Saya hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab kumpulan hadis pertama karya Imam Malik. Jadi sebelum datang ke situ udah hafal Imam Syafi'i itu di kepalanya itu. Jadi sambil nunggu nyiapin itu, ngapalin ngulangin Muwatta tuh. Ya. Jadi begitu dibuka itu kekuatan Imam Syafi'i itu hafal. Coba bacakan awal terus, gak ada yang salah. Udah. Kamu tingkatkan takwa kepada Allah karena kamu akan jadi bintang di masa depan. Imam Malik. Makanya nggak jauh beda antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Madinah tuh nggak jauh beda dengan Libya dan sebagainya, ya kan? Ah, nanti Imam Syafi'i ngambil yang jahar, ada dalilnya. Nanti Imam Malik ngambil yang sir, ada dalilnya. Imam Ahmad ngambil yang tengah-tengah, ya, berdasarkan riwayat asal. Yaitu apa? Ngambil nazilahnya saja. Karena nanti terkait dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya. Jadi yang Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, ngambil riwayat yang pertengahan untuk mempopulerkan juga, karena yang jahar udah ada gurunya, yang silent udah ada, tapi yang nazilah kan belum ada kan? Maka itu tawaran, silahkan yang paling nyaman yang mana. Yang tidak kunut pun ada, Imam Abu Hanifah namanya. Jadi bebas tuh, silahkan pilih mana. Yang tidak kunut, ini dalilnya, ini sanadnya, ini nasabnya, jalurnya sampai ke Nabi. Yang kunut, silent atau jahar, ini dalilnya, ini sanadnya, nasabnya sampai ke Nabi. Yang sir, yang nazilah saja, ini dalilnya, sanadnya, ini yang sampai ke Nabi. Yang salah kan yang tidak sholat subuh. Ya, makanya saya tutup sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kamu tahabun, saling mencintai semuanya, damai kita, tenang. Nah, muridnya diajarin supaya mengerti. Jangan sampai terjadi begini, imam Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Repot. Atau yang imam, jangan sampai terjadi dia. Ya, jelas ya? Kemudian kalau ulamanya mencintai, muridnya saling mencintai. Beda pendapat gak apa-apa, yang penting tahu dalil. Jangan sampai perbedaan pendapat itu melanggar hukum. Antaranya, assalamualaikum akhi, beda manhaj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persaudarakan. Beda pendapat gak apa-apa. Ya, kalau nggak sama nggak ada masalah, tapi jangan merusak persaudaraan. Ya, dan jangan saling menjelekkan, menyudutkan, malah mengurangi pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan. Jangan juga merendahkan orang lain. Jangan saya bicara begini, Anda hukumi di hati si fulan tuh, si ini, nggak boleh. Anda salah juga itu. Saya sudah mengajarkan demikian. Saya bersaksi di hadapan Allah akan pernah mengakui orang-orang belajar dengan saya kalau ilmu yang saya ajarkan dipakai untuk menyerang orang lain atau berbuat maksiat. Nggak boleh. Ya, termasuk kepada orang-orang yang mencela saya pun mungkin karena ketidaktahuannya. Ya, jangan dibalas dengan celaan ya. Makan dan diarahkan kepada kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka.
Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.